Guys, kalian pernah ngebayangin gak kalau ada anak kecil dikirim pakai kurir pos, guys? Kayak ngirim paket Shopee dan JNT gitu, guys. Kedengarannya kan kayak Gila, nggak masuk logika. tapi, guys, percaya nggak percaya, ini tuh terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1913. Dan hebatnya itu, paket anak-anak ini nyampe dengan selamat, guys, walaupun dikirim ratusan kilometer. Hebat kan? Assalamualaikum guys, gimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Oke guys, ini adalah video pertama gua. Jadi di channel ini gue tuh mau ngebahas seputar sejarah, terus kronologi-kronologi kasus ya dan hal-hal semacamnya gitu guys. Jadi kita kenalan dulu guys, dan boleh dong diklik tombol like dan subscribe-nya dulu. Oke guys, kita balik lagi ke topik awal. Kita itu akan membahas tentang anak-anak yang dikirim lewat kurir pos, guys. Ini gokil banget dan bener kejadian di Amerika Serikat pada tahun 1913. Seperti apa ceritanya? Langsung aja akan kita bahas. Let's go. Jadi ceritanya gini guys, pada tahun 1913, layanan pos Amerika itu memperkenalkan layanan baru bernama parcel post. Ini itu sebuah layanan yang memungkinkan masyarakat itu untuk bisa mengirimkan barang-barang berukuran besar guys. Ini adalah sesuatu yang sebelumnya tidak bisa dilakukan oleh layanan pos biasa. Nah, aturannya itu simpel guys, asalkan beratnya itu tidak lebih dari 50 pound atau sekitar 22 kilo. Namun tidak jelas guys aturannya itu, jadi barang apa yang bisa dikirim dan barang apa yang tidak bisa dikirim. Akhirnya celah ini tuh dimanfaatkan oleh segelintir orang tua yang akhirnya menyebabkan fenomena aneh sekaligus hal yang penuh kontroversial guys. Pada masa itu, banyak keluarga di pedesaan yang merasa kesulitan melakukan perjalanan dengan kereta guys, karena tiketnya itu yang cukup mahal, sementara jarak ke kota atau ke rumah saudara-saudara mereka itu cukup jauh. Nah, karena tidak ada larangan jelas di si parcel post tadi, akhirnya beberapa orang tua itu melihat peluang guys dengan mengirimkan anak-anak mereka itu seperti paket guys, lengkap dengan perangko, alamat tujuan, bahkan ada juga yang diasuransikan. Nah, ini tuh menjadi solusi praktis guys di tengah keterbatasan zaman pada masa itu. Kasus pertama terjadi di Ohio guys, yaitu negara bagian Amerika Serikat. Nah, jadi ada bayi berumur 8 bulan yang dikirim sejauh 1 mil ke rumah neneknya. Dan biayanya cuma 15 sen guys, ini tuh jauh lebih murah dibandingkan kalau naik angkutan umum. Jadi si bayinya itu tidak dimasukkan ke dalam kotak guys, seperti paket-paket sekarang, tidak. Tapi bayinya itu langsung dibawa oleh kurir pos yang dipercaya oleh keluarga. Karena secara teknis ini tuh dianggap sebagai paket berharga guys. Kalau zaman sekarang mungkin kayak paket yang ada perigelnya, jadi yang harus dibawa secara hati-hati sepanjang perjalanan. Dan hebatnya guys, paket bayi ini tuh sampai dengan selamat di rumah neneknya. Kabar ini tuh langsung menyebar guys, dan alih-alih warga itu merasa aneh atau ini tuh menyebut sebagai hal gila, mereka itu malah antusias dan menjadikan itu sebagai solusi praktis guys. Dan akhirnya banyak warga lain yang mulai meniru karena dianggap ini tuh menjadi solusi buat orang-orang miskin di daerah-daerah terpencil guys. Seiring berjalannya waktu, jarak pengiriman makin jauh dan makin gila guys. Ada anak-anak yang dikirim puluhan hingga ratusan kilometer. Ya walaupun mereka itu tidak benar-benar dipaketkan seperti dimasukkan ke dalam karung atau kardus gitu guys. Mereka itu seringkali dibawa bersama karung-karung pos guys, atau ada juga yang naik bareng kereta bersama petugas pos. Jadi waktu itu para orang tua percaya petugas pos ini akan menjaga anak-anak mereka seperti menjaga barang berharga. Sebegitu percayanya ya para orang tua ke petugas pos. Salah satu kisah paling terkenal adalah May Pierstrop, yaitu seorang anak perempuan berusia 5 tahun dari Idaho. Jadi pada tahun 1914, orang tuanya itu ingin mengirimkan May ke rumah neneknya di Oregon, guys. Alih-alih mereka itu membeli tiket kereta yang mahal, mereka justru membayar hanya beberapa sen perangko, terus menempelkan alamat tujuan dan menyerahkannya kepada tukang pos. Kemudian Mei menempuh perjalanan sejauh 720 mil guys dengan kereta pos. Dia duduk bersama karung-karung paket lainnya, tetapi tetap dijaga oleh petugas sepanjang perjalanan. Kisahnya ini menjadi catatan ekstrim dalam sejarah pos Amerika, menjadikan fakta bahwa seorang anak bisa menempuh ratusan mil hanya dengan perangko. Kemudian hal ini membuat publik terkejut dan media pun ramai memberitakannya guys. Fenomena ini memicu perdebatan luas guys, karena di satu sisi orang tua itu dianggap nekat karena mempertaruhkan nyawa anak-anak mereka. Sedangkan di sisi lain banyak orang yang memuji tukang pos karena selalu berhasilkan mengirimkan anak-anak yang dipaketkan. Ini tuh menunjukkan seberapa tinggi kepercayaan orang-orang dan seberapa kredibelnya tukang pos pada waktu itu.
Namun guys, pemerintah akhirnya sadar bahwa praktek ini tuh sangat berisiko, hingga akhirnya pada tahun 1915 pemerintah itu mengeluarkan larangan tidak boleh mengirimkan manusia melalui layanan pos. Dan sejak saat itu USPS menegaskan bahwa layanan parcel pos hanya boleh untuk barang guys atau benda mati, jadi tidak boleh melakukan pengiriman makhluk hidup. Dan fenomena unik ini pun berakhir setelah kurang lebih berjalan selama 2 tahun. Kisah anak-anak yang pernah dikirim lewat pos ini menjadi bagian unik dari sejarah guys. Jadi di tengah tiket kereta yang mahal, ada sebagian keluarga yang memilih mengantarkan anak mereka itu melalui kantor pos. Cerita ini menunjukkan betapa ekstrimnya orang-orang menyesuaikan diri di tengah keterbatasan zamannya, walaupun solusinya itu terdengar gila bagi kita sekarang. Oke guys, itu tadi bagaimana setidaknya selama 2 tahun manusia itu bisa dikirimkan lewat kantor pos. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Kalau yang belum subscribe boleh dibantu subscribe dan like-nya. Dan yang sudah, terima kasih. Oke guys, see you on my next video.